back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Skar bisa menyapa lagi ya Sobat Sport, yang pastinya kita kembali hadir gitu kan Sportholic dengan mengundang salah satu narasumber yang mempelajari salah satu bidang olahraga yang nantinya akan kita kulik bersama gimana cerita dan perjalanan beliau gitu kan dalam bidang olahraga ini. Dan hari ini tuh spesial banget tamu kita karena kita mendatangkan tamu dari luar Universitas Brawijaya yang pastinya nanti akan bercerita dan juga berbagi ilmu barunya, terus juga pengalaman-pengalamannya selama menekuni olahraga Brazilian Jiu-Jitsu. Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Kayak halo Kak, halo, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Sport. Kenalin, nama saya Adriano Fareski Santosa, bisa dipanggil Adri aja. Saya asal dari, tadi udah disebutkan, kampus sebelah, Universitas Negeri Malang. Saya menekuni di jurusan Ilmu Olahraga S1. Oke, berarti Kak Adri ini adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Olahragaan dan juga menekuni atau mempelajari olahraga bela diri yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, sebelum kita jauh-jauh gitu ya tahu ceritanya Kak Adri gimana awal mula belajarnya, boleh kali ya kita dikenalin dulu gitu sama olahraga ini. Mungkin Sobat Sport ini kan familiarnya dengan olahraga bela diri ini Jiu-Jitsu aja gitu kan. Jiu-Jitsu yang asalnya juga dari negara Jepang kalau nggak salah. Nah, ini ada nih Brazilian Jiu-Jitsu. Itu kira-kira olahraga seperti apa sih? Oke, Brazilian Jiu-Jitsu dan Jiu-Jitsu sendiri tuh ibarat kayak ya hampir sama, cuman versi Brazilian Jiu-Jitsu tuh lebih gampangnya fokus ke namanya ground, grappling. Jadi fokus di bawah gitu aja. Kalau Brazilian Jiu-Jitsu kita di sini punya ada dua, jadi kayak Jiu-Jitsu Jepang federasinya beda lagi dan Brazilian Jiu-Jitsu beda lagi gitu. Kalau yang Brazilian Jiu-Jitsu itu biasanya pertandingannya swasta yang ngadain. Nah, swasta. Kalau yang Jepang itu dari pemerintah itu ikutnya yang rule yang Jepang gitu. Oke, berarti itu tuh gimana sih, maksudnya apakah mungkin emang masih belum gitu ya, masih belum dikenal banyak orang, maksudnya kan secara popularitas kan pasti masih lebih populer yang Jiu-Jitsu gitu ya, mungkin ya, kalau aku salah mungkin bisa dikoreksi gitu kan, tapi mungkin juga banyak Sobat Sport yang juga masih ternyata ada ya Brazilian Jiu-Jitsu yang akhirnya ternyata yang menyelenggarakan juga masih kebanyakan dari pihak swasta gitu kan, sedangkan yang Jiu-Jitsu Jepang pemerintah juga untuk kompetisi olahraga juga mengikuti yang kategori Jiu-Jitsu Jepang seperti itu. Di sini mau lurusin aja, jadi kayak Brazilian Jiu-Jitsu pun atlet-atletnya juga banyak yang ikut ke Jiu-Jitsu ya. Jadi kayak masih dibilang ya satu aja gitu, cuman beda federasi. Nah, dan mungkin gitu ya, beda jenis atau beda kategori gitu kali ya, bisa dibilang ya. Kalau yang Jepang tuh ada tambahan kategorinya pertandingannya, ada yang fighting system namanya. Fighting system tuh jadi kita ada pukul tendangnya. Jadi nggak cuman kayak kita grappling, banting itu nggak, kita ada pukulan tendangannya juga. I see. Wah, ini ilmu baru juga gitu ya. Jadi kenal juga olahraga baru gitu. Tapi kalau Kak Adri sendiri ikut dua-duanya atau emang dari dulu cuma fokus di Brazilian? Saya lebih fokus ke Brazilian ya. Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Fighting saya agak kaku ya. Saya nggak bisa pukul tendang. Oke, akhirnya memang memfokuskan diri ke Brazilian Jiu-Jitsu. Saya juga lebih suka ke situ. Oke, baik. Oke, karena kita kan udah dikenalin gitu kan ya sama olahraganya. Sekarang kita juga penasaran nih, gimana sih awal mula ceritanya Kak Adri sendiri akhirnya memutuskan buat menekuni olahraga ini tuh mulai sejak kapan dan ceritanya tuh gimana awalnya dulu? Oke, jadi awal-awal pas dari kecil ya. Saya ikut Jiu-Jitsu tuh dari kecil. Itu saya ikut bapak saya. Kebetulan bapak saya senior. Atlet. Ya, ada senior. Ada senior. Nah, dari situ saya mulai tertarik ikut, tapi waktu itu cuman kayak ya latihan aja gitu ikut. Nah,
sampai akhirnya sebelum COVID itu saya ikut klub Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Nah di situ saya baru mulai fokusin, gitu. Mulai latihan. Sempat juga kepotong COVID kan ya. Nah di situ saya agak, aduh gimana ini baru juga mulai, udah kepotong COVID Udah harus gitu kan. hiatus lagi. Iya betul. Terus akhirnya? Tapi akhirnya ya sudah sini sekarang. Oke, berarti emang sejak kecil berarti ya Iya, udah kenal udah gitu sama kenal. olahraga ini, Iya, karena orang tua dari Kak Adri juga ternyata merupakan atlet senior di olahraga ini gitu ya. Jadi emang ya udah sehari-hari lah yang ngelihat ya bisa Iya, dibilang ya. betul. Akhirnya Kak Adri tertarik nyobain dan sampai sekarang aktif. Alhamdulillah masih aktif. Bahkan sampai menorehkan beberapa prestasi luar biasa yang nanti Alhamdulillah, ya. bakal dibagikan gitu ya. Boleh? Pengalamannya Iya, ke pasti. Sobat Sport. Tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita masih akan ngobrol sama Kak Adri. So tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Adri yang tadi udah mengenalkan olahraga bela diri Brazilian Jiu-Jitsu ke kita semua dan juga sedikit lah ya menceritakan gimana sih awal mulanya Kak Adri ini sendiri bisa masuk ke dunia ini gitu kan ya, sampai hari ini juga masih aktif gitu kan. Berarti kan dari kecil tuh, dari umur berapa kalau boleh tahu Kak? Waduh, kayaknya Maksudnya mulai ikut latihannya. Kalau kenalnya mungkin kan dari kecil banget ya. mulai ikut latihan kayak SD kelas 2 deh. Oh, SD kelas 2. Iya, sekitaran Mulai seriusnya SMP. SMP. Sekitaran SMP. Oke, maksudnya serius tuh berarti kan kayak mulai ikut kompetisi gitu ya? Ya, buat kompetisi mulai banyak gitu. Oh, oke, Banyak mulai kompetisi. emang dikejar gitu ya. Iya. Boleh nih Boleh koleksi nih. medali gitu ya. Betul. Oke, berarti dari kecil udah mulai latihan jiu-jitsu, terus akhirnya ikut kompetisi-kompetisi sejak SMP lah ya, mulai serius dan Ya. ngebanyakin ikut kompetisi tuh. Kalau boleh tahu kompetisi apa aja yang sampai sejauh ini masih membekas lah, mungkin pas awal-awal dulu gitu. Pas awal-awal atau selama sampai sekarang? Pas awal-awal dulu deh. Awal dulu. Nah. Waktu awal SMP saya tanding ke Malaysia. Oh, Ya, wow. kebetulan dapat juara 3 juga. Wah, berarti itu skalanya internasional ya? Iya. Nah, itu juga, tapi itu karena support juga kan dari orang tua. Kalau enggak, saya nggak bakal berangkat gitu. Tapi itu berarti selang berapa bulan atau berapa tahun setelah Kak Adri akhirnya memutuskan buat seriusin jiu-jitsu? Maksudnya itu di SMP kelas berapa tuh? Oh, kok nggak salah sekitaran antara kelas 3 atau kelas 2 SMP. Itu setelah Kak Adri juga udah ikut-ikut kompetisi di lingkup regional, provinsi kayak gitu? Ya, cuman kayak masih belum lah. Nah, pas Oke. ke Malaysia itu baru kayak, oke deh kayak ini. Oh, ya. Boleh deh. Bisa nih kayaknya nih digas gitu ya. Iya. Oke, berarti pertama kali ikut yang internasional, Ya. terus dapet medali juga Medali, gitu kan, bawa pulang medali medali. juga. Akhirnya dari situ mulai ke-push lagi lah ya semangatnya buat. Betul. Oke, akhirnya dari situ didorong lah buat ikut-ikut kompetisi yang lain. Iya, mulai. Oke, sampai akhirnya kalau nggak salah kabar-kabar terbarunya nih Kak Adri habis ikut PON ya. Iya. Wah, luar bela diri. biasa. Keren banget itu, maksudnya Pekan Olahraga Nasional itu kan bisa dibilang semua orang yang mungkin tertarik ke olahraga, yang menekuni olahraga tuh bisa dibilang adalah impiannya atlet nggak sih? Iya, Salah satunya betul, kan. betul. Sampai akhirnya Kak Adri Betul. bisa ikut jadi berkompetisi di situ gitu. Itu gimana perasaannya Kak? Waktu itu pagi pas saya baru datang gitu ke venue-nya gitu, saya lihat venue kayak, wah ini
bagus banget ya. Pasti walaupun saya baru datang gitu kan, ada hari sebelumnya kan ada nimbang gitu. Itu aura-aura kayak deg-degannya udah ada pasti kan. Ya, wah ini bakal main di sini nih, dan itu kan tempat mainnya cuma satu di tengah doang kan. Jadi otomatis kayak mereka semua mata lihat gitu tertuju kan. ke situ. Iya, jadi kayak langsung kerasa gitu, kayak kepikiran, wah ini pada nonton semua nih. Kalau saya main ini otomatis pada nonton semua. Tapi akhirnya terjalankan dengan baik. Iya. Gitu ya. Dan juga berhasil ya membawa pulang Ya, medali alhamdulillah juara 3. perunggu gitu. Perunggu. Luar biasa di Pekan Olahraga Nasional. Tahun 2020 Tahun kemarin 2025 PON berarti. bela diri ya, lebih tepatnya. Luar biasa. Nah, tapi kan sebelum akhirnya Kak Adri bisa berkompetisi di PON gitu kan, pasti kan perjalanannya panjang gitu kan. Dari yang awalnya dulu akhirnya bisa berangkat ke Malaysia buat tanding di sana, terus apa tuh yang akhirnya Kak Adri lakukan setelah itu? Maksudnya akhirnya kan dari situ semangatnya kedorong nih. Iya. Kompetisi-kompetisi apa aja yang sampai hari ini tuh masih membekas gitu, yang kayak Kak Adri Oke. ngerasa ini nih yang bikin aku kayak lebih berkembang atau apa sih? Ada setelah Malaysia saya ikut-ikut lagi yang kayak yang ya level-level regional gitu kan. Nah, tapi yang sebenarnya yang bikin saya tambah lagi gitu, tambah semangat lagi itu saya ikut di Thailand. Oke. Saya ikut 2 kali, 2022 dan 2023. Nah, di Thailand tuh skalanya lebih masif lagi, karena itu udah masuknya bukan klub lagi internasional aja, jadi lebih ke nasional lah, anggapnya bawa nama Indonesia. Itu ya. Walaupun tapi saya nggak menang sih, Oke, tapi oke. experience-nya Luar biasa. luar biasa banget sih. Itu kayak bener-bener lebih tinggi dari manapun gitu. Bahkan yang pembela diri pun menurut saya gitu lebih membekas yang Thailand sih. Kenapa tuh Kak kalau boleh? Karena satu, levelnya udah internasional, yang lebih apa ya, bawa nama juga, bawa nama Indonesia waktu itu. Dan juga saya ketemu banyak orang, kayak dari luar. Saya waktu itu ngelawan orang Thailand tentunya, saya sempat lawan orang Korea, lawan orang India, lebih ini aja orangnya, lebih seru ya gitu. Iya, menurut saya. musuh-musuhnya lebih Ya, menantang ya. kayak orang luar gitu kayak, wah ini kapan lagi gitu. Iya. Oke, akhirnya itulah pertandingan yang sampai hari ini masih membekas banget lah ya, berkesan gitu untuk Kak Adri sendiri. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ternyata kan banyak banget gitu kan, sejak kecil udah tahu jiu-jitsu, terus akhirnya belajar untuk lebih mengenal, akhirnya ikut latihan, akhirnya ikut bertanding, sampai mulai dari nama daerah dulu gitu kan ya, betul. kota mungkin, atau terus provinsi, sampai akhirnya nasional. Itu kan pasti perjalanan yang luar biasa gitu kan ya. Mungkin orang-orang tahu suksesnya aja, tapi kerja keras dan jerih payahnya di balik itu kan mungkin cuma beberapa orang aja yang tahu gitu kan Kak Adri. Iya. Nanti boleh lah ya mungkin di-share juga semangatnya seperti apa, dan juga kira-kira pengalaman atau pembelajaran hidup apa sih yang Kak Adri selama ini dapatkan gitu dari berlatih dan menekuni olahraga Brazilian Jiu-Jitsu ini. Tapi kita bakal jeda lagi sebentar gitu kan ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga.
Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Adri yang tadi udah cerita banyak banget gitu kan ya, mulai dari awal mula kenal dan akhirnya nyemplung nih ke dunia Jiu-Jitsu, khususnya di Brazilian Jiu-Jitsu, sampai akhirnya beberapa pencapaian yang sudah diraih oleh Kak Adri sejauh ini. Dan tadi terakhir tuh cerita tentang kompetisi yang di Thailand ya. Iya. Itu tahun berapa Kak kalau? Saya ikut 2022 sama 2023. Oke, dan itu dua-duanya membekas tuh? Maksudnya atau ada salah satu yang kayak, yang ini kayaknya lebih... Oh, di antara kedua itu Di ya? antara kedua itu? Sama sih, sama. Soalnya saya juga nggak menang dulu. Tapi justru di balik itu malah banyak ini nggak sih, pembelajaran, Ya, terus bener. refleksi diri Wah, akhirnya. Iya, itu bener-bener Gimana tuh? kayak setelah ikut itu saya bener-bener jadi levelnya tuh bener-bener jauh ya orang-orang ini gitu. Jadi ya saya lebih latihan lagi lah tentu ya. Abis ikut itu saya bener-bener coba latihan lagi. Setelah itu sayangnya 2024 saya belum bisa ikut ya karena ada kendala lah gitu. Tapi overall 2022-2023 itu membekas banget. Oke. Luar biasa, semoga nanti setelah ini juga akan ada lagi gitu ya kompetisi yang Kak Adri ikuti. Mungkin khususnya berarti itu tuh eventual ya? Iya. Pertandingan itu emang akan diselenggarakan di Thailand setiap tahun Iya. atau seperti apa? Iya, setiap tahun. Oke, berarti yang menyelenggarakan adalah Pemerintah Thailand. pemerintah Iya, Thailand. dan ini Jiu-Jitsu Thailand ya. Oke. Ya semoga nanti lah ya ada kesempatan lagi Kak Adri tanding lagi di sana nanti, semoga kita tunggu kabar baiknya gitu. Tapi di balik itu semua kan maksudnya banyak sekali gitu juga kan pencapaian Kak Adri yang sejauh ini. Entah itu yang gagal atau yang berhasil, pasti kan semua punya pembelajarannya masing-masing gitu kan. Tapi apa sih pembelajaran utama yang akhirnya Kak Adri dapetin gitu loh selama mempelajari atau olahraga bela diri Jiu-Jitsu ini? Oke. Jadi walaupun yang saya dapatkan tuh jago-jagonya orang yang sejago saya mungkin pasti bakal ada orang yang lebih jago lagi. Oke, di atas langit pasti ada langit gitu ya bahasanya. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin di misalkan nasional nih jago banget. Udah juara satu nih. Iya, tapi di internasional belum tentu gitu. Karena ya tadi masih banyak, bener-bener luas banget. Bener-bener luas banget. Mungkin ada beberapa faktor juga kali ya, kayak di sana mungkin lebih latihan lebih giat lagi atau gimana. Tapi ya yang pasti itu sih, di atas langit masih ada langit. Ya itu pembelajaran yang paling ini sih. Dan dari situ akhirnya kita bisa belajar buat lebih improve diri Ya, gitu benar. ya, Yang penting kita upgrade belajar. diri. Latihan. Luar biasa, sampai akhirnya bisa ya terus lihat ke atas tapi nggak lupa juga buat lihat ke bawah gitu ya. Kayak pencapaian aku udah segini nih. Iya. Gitu. Ternyata gitu. Tapi Kak Adri ngerasa nggak sih kalau misalkan, maksudnya kan Kak Adri ini udah ikut banyak kompetisi gitu kan ya, mulai dari regional, provinsi, terus nasional sampai internasional gitu. Ngerasa nggak kalau misalkan yang udah dilakukan sejauh ini tuh bisa menginspirasi atau memotivasi orang lain gitu? Semoga merasa ya, semoga mereka terinspirasi ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya gitu pasti merasa kayak, wih pengen juga dong waktu SMA ada SMA gitu. Ya mereka pengen juga, cuman mungkin ada kendala mereka atau gimana yang mengharuskan mereka belum bisa gitu, yang ikut seperti itu gitu. Jadi ya udah. Ya, oke, berarti tapi emang semangatnya Kak Adri sejauh ini ya bisa dibilang bisa menularkan lah ya ke orang lain. Semoga ya harapannya juga seperti itu gitu ya, dan bisa menebar inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman yang lain juga gitu. Tapi kalau ngomongin perjalanan sampai sejauh ini pasti kan ada ups and downs-nya gitu kan. Suka dukanya selama ikut Brazilian Jiu-Jitsu ini apa sih Kak? Yang saya rasain tuh waktu itu pastinya
suka duka ya. Supportnya kadang support uangnya tentu ya. Karena Bonusnya ya itu kayak rewardnya tuh jujur agak kurang gitu. Jujur agak kurang. Mungkin karena masih dalam tahap baru naik daun gitu ya. Jadi belum terlalu masif rewardnya gitu, dan ininya ya suka duka itu sama ya mungkin waktu awal COVID itu saya bikin terhambat lah pastinya. Mungkin kalau COVID gak ada, saya bisa lebih dari ini mungkin. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Iya, yang bisa dilakukan ya udah berusaha sebaik mungkin saat ini gitu ya Kak ya. Dan akhirnya juga kan Kak Adri sendiri udah ikut juga gitu kan. Maksudnya aku yakin juga sobat sport yang nonton ini juga akhirnya semoga ya harapannya bisa terinspirasi dan juga termotivasi gitu. Ternyata ada loh gitu, maksudnya mahasiswa yang juga aktif dan masih bisa mengembangkan bakat dan hobinya di olahraga bela diri seperti Kak Adri ini. Oke, mungkin terakhir gitu ya, karena kita udah nggak kerasa gitu kan ngobrol. Nah, ada nggak pesan dari Kak Adri untuk sobat sport yang mungkin tertarik untuk mengikuti atau mempelajari olahraga bela diri Jiu-Jitsu ini? Atau sedang mempelajari, pesannya apa sih? Oke, jadi kalau misal yang baru mau mulai ya, mungkin orang kayak tentunya takut gitu buat mulai gitu kan. Ya pesan saya satu, tetap pasti mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu, soal suka nggak suka atau itu belakangan lah. Mungkin kalau misalkan udah tengah jalan dan merasa kurang cocok, ya mungkin bisa berhenti ya gitu. Penting udah nyoba gitu. Cuman kalau ternyata cocok, ya lanjutin terus, latihan terus. Karena pasti kalau latihan terus bakal dapet yang maksimal hasil. Gitu. Cukup? Jadi latihannya terus. Yang penting berani mulai, dan kalau udah nyemplung ya, maksimalin gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Adri karena sudah berkenan hadir di sini ngobrol sama sobat sport, berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi kebaikan gitu ya untuk siapapun yang menonton. Semoga sobat sport juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari cerita dan pengalamannya Kak Adri juga. Dan semoga Kakak sukses selalu, ditunggu kabar baik selanjutnya. Baik. Dan itu aja mungkin ya obrolan kita hari ini. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Oke, baik. Oke, sobat sport, itu tadi obrolan kita dengan Kak Adri. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Ignite your spirit of sport. Dadah.